oleh kemurahan Tuhan saya masih bisa berdiri di depan ini. Baru 21 hari istri kami, Esther Simanjuntak, ditinggalkan. Dan saya berbahagia karena ada yang mampu mendorong saya karena ada 2 anak saya di sini. Saya undang anak saya yang belum menikah ada 3. Jadi orang muda. Jadi saya sangat bersemangat kepada orang-orang muda. Karena saya tahu orang-orang muda sekarang yang sudah kerja, yang sudah tamat kuliah maupun yang belum tamat kuliah, kita seringkali dihadapkan kepada permasalahan yang sangat kritikal. Apakah kita di dalam pekerjaan kita bisa membagikan Yesus sebagai juru selamat kita? Bahkan seringkali kita hanya fokus kepada pekerjaan. Dan ini anak saya yang 2 ini, 1 dokter, 1 arsitek. Dia yang arsitek ini juga sudah kerja di luar 8 tahun. Sekarang dia mulai buka usaha sendiri. Saya sangat salut, tapi selalu saya bilang, "Hai sahabatku." Ini saya bilang sama anak saya, sahabatku. Ingat, pengalaman Papa ini mahal sekali. Mari, bahwa yang terbaik adalah building business for God. Amin, saudara. Bagaimana membangun usaha bersama Tuhan? Seringkali kita berpikir bahwa bagaimana ya? Orang muda lupa bahwa dimanapun kalian berada, kalian adalah menjadi wakil-wakil dari Tuhan di mana kita bekerja. Biarlah kita menjadi terang di mana kita berada, karena masih banyak saudara-saudara kita yang lain yang belum mengenal Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Padahal Yesus akan datang segera. Tidak dipungkiri, waktunya sangat dekat, Yesus akan datang segera. Seringkali kita terfokus pada masalah ekonomi. Ya memang sudah dinubuatkan ekonomi akan sulit. Tetapi kesaksian saya malam hari ini, orang-orang muda dan termasuk kedua anak saya, selalu saya ceritakan, mari membangun bisnis bersama Tuhan. Saudara, ada satu ayat inti yang saya memiliki prinsip di dalam kehidupan ini, yaitu terdapat di dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang pertama dicari? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya. Bukan satu bagian, tapi semuanya. Termasuk ekonomi. Saudara, ini yang sudah kami alami, makanya saya bangga, saya senang karena anak-anak saya lah yang menyaksikan bagaimana Tuhan itu sungguh baik. God is good all the time. All the time good. Saudara, itu menjadi moto dalam hidup saya. Yang juga anak-anak menyaksikan. Saudara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Inilah pondasi ekonomi dari orang Kristen. Yang pertama cari Tuhan. Semuanya yang lain Tuhan akan tambahkan. Saudara, ini almarhumah istri saya yang baru saja pergi 21 hari yang lalu. Kami memulai, saya posisi yang terakhir di perusahaan itu adalah posisi direktur. Enggak tahu itu posisi apa ya. Itu posisinya orang-orang muda. Saya terakhir itu posisinya direktur. Usia masih 47. Karena 22 tahun lalu saya terpanggil. Ya Allah ya Tuhan. Kalau saya mati hari ini, kayaknya saya tidak mungkin sampai ke surga karena tiap hari saya bergumul hanya pekerjaan. Anak-anak tahu, saya pergi jam 5 pagi, pulang jam 12 malam.
selama puluhan tahun. Mereka tidak pernah ketemu saya. Saya pulang, anak-anak ini sudah tidur. Saudara, saya pikir pada suatu saat saya bilang, ya Tuhan, kalau saya malam hari ini dipanggil oleh Tuhan, saya belum ada persiapan karena saya tidak mendengar suara Tuhan. Saya tidak ada waktu untuk Tuhan, bahkan tidak ada waktu untuk berdoa. Saya merasa Yesus itu jauh. Saya bilang sama nyonya, saya rindu menjadi pelayan setia Tuhan. Dan nyonya memang luar biasa, dia merestuinya. Kami mulai di Lampung 22 tahun yang lalu. Ini bukan hal yang mudah, saudara. Rupanya perjuangan ini tidak mudah. Orang-orang muda tidak mudah. Tetapi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara, waktu pertama ke Lampung, saya pikir rupanya pelayan ini pendeta perlu dana. Saya masih ketemu pendeta siapa tadi yang di sini? Ya, Herlin Yang. Dia sempat ke gereja kami, tapi dia melayani di rumah sakit Advent. Pada saat itu saudara, apa yang ada di pikiran saya? Ya Tuhan, doa saya mau dipakai Tuhan menjadi saluran berkat. Yang selama ini doa saya, Tuhan berkati usaha saya, berkati pekerjaan saya. Tetapi saya robah doanya, Tuhan aku mau dipakai menjadi saluran berkat. Bukakan tingkap-tingkap langit. Pelayanan ini sungguh masih banyak orang yang belum mengenal Yesus. Dan kita membutuhkan dana. Saya datang pertama menyewa tanah. Karena enggak punya tanah. Apa yang ada kami punya dengan nyonya almarhum hanya sedikit untuk modal kami nanti kalau kami pensiun. Saya tidak mau ganggu itu. Jadi saya mulai dalam pelayanan dengan modal nol. Mulai dengan kecil. Tapi puji Tuhan. Karena memang Tuhan selalu memberkati. Tuhan berikan hikmat, berikan inspirasi. Ini sewa. Nanti kalau sudah panen bayar. Saudara puji Tuhan. Hanya satu periode. Langsung sudah punya modal. Dan pendek cerita saudara. Sekarang, ya enggak juga sombong. Tanah kita punya sendiri sudah ratusan hektar. Mulai dari apa? Dari nol. Karena saya bilang sama Tuhan, Tuhan pakai aku menjadi saluran berkat. Kemana aku pergi hari ini? Masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan saudara. Banyak yang enggak ada berasnya. Banyak yang enggak ada pekerjaan. Puji Tuhan, karyawan kita sekarang lebih kurang ada 100 kakak. 100 rumah tangga. Yang sangat berterima kasih karena kita bisa memberikan mereka kesempatan untuk bekerja. Ini kita punya semangka saudara. Yang luar biasa. Di sini ada anak saya. Bagaimana kita membagi Kristus melalui pekerjaan kita? Kita punya semangka dijual mulai Pasar Induk, Serang, Banten, Tanah Tinggi, Tangerang, Bekasi, Keramat Jati sampai ke Bandung, namanya Caringin. Apa kelebihannya kita sebagai umat Tuhan? Saudara, pertama adalah bahwa kita jujur. Kalau kita kirim 5 ton setiap truk, selalu saya mengirimnya 5 ton 300. 300 free. Sehingga semua langganan yang di Pasar Induk Keramat Jati bilang, ini kawan ini orang biasanya kurang timbangannya. Tetapi kita selalu lebih. 300 kilo saudara, kalau kali 8.000 berapa free-nya? Berapa free-nya? 2.400.000. Mereka dengan sukacita, tidak ada Pasar Induk yang membayar apa? Yang membayar tunai. Semua Pasar Induk mulai Serang sampai kemanapun, sampai ke Semarang sana. Tidak ada. Tetapi karena kita selalu memberikan bonus dan kita punya kelebihan semangka saudara. Nanti kalau saudara cicip di supermarket, karena begitu tes mereka. Kalau di luar semangkanya Brix-nya hanya 9 sampai 10. Kemanisannya. Kita punya semangka 13.
Sehingga manis sekali begitu. Oh, supermarket bilang, oh ini sama saya ini. Kalau Pak Ridwan masih ada semangka, biarlah sama saya. Sehingga karena orang ketakutan tidak mendapatkan order dari saya, mereka langsung bayar tunai. Kalau kirim jam 5 pagi, sore sudah dikirim. Sehingga nggak ada yang utang lagi. Kemudian mereka bilang, kenapa Pak Ridwan setiap hari Sabtu semangkanya nggak muncul di pasar induk? Saya bilang, Pak, coba lihat Pak, saya mulai menginjil, lihat ayat Al-Quran. Ada kebetulan saya satu kata, orang yang melanggar hari Sabtu adalah sama dengan apa? Sama dengan kera. Itulah kesaksian saya. Akhirnya mereka baca itu, oh iya benar ya, kok bisa ya? Jadi orang sudah tahu, pasar induk itu sudah tahu bahwa hari Sabtu, kalau siapa yang melanggar mereka sama dengan kera. Saudara, inilah cara menginjil kita. Kemudian begitu kita melakukan transaksi, tidak pernah berkurang. Udah sekian lama tidak pernah ada timbangan yang kurang. Bahkan kualitas yang luar biasa. Berkat Tuhan bercurah luar biasa. Saudara, yang kedua, ini nanas. Kita produksinya semangka, nanas. Nanas ini namanya nanas batu. Ini pembeli dari pasar induk Keramat Jati sudah nyampe ke kebun kita di Lampung. Datang dia. Karena dia pengen membina hubungan dengan saya. Karena saudara kalau makan ini nggak ada asam-asamnya. Nggak ada asam manis. Biasanya dibilang apa itu ya, nanas madu. Tapi isinya bukan nanas madu. Inilah kita punya pelayanan. Kemudian saudara, yang ketiga kami tanam singkong. Singkong ini populer di Lampung. Apa yang menjadi istimewa saudara dari singkong kita? Singkong ini sungguh sangat luar biasa karena saya tahu itu adalah milik Tuhan. Kami sekolah dulu belajar di Solo sama almarhum bagaimana nanam singkong. Kelebihan singkong kita saudara, kalau petani biasa mereka panen sudah jago kalau bisa 25 ton. Kira-kira singkong kita, coba ada orang muda yang bisa terka, berapa ton kita punya kapasitas? Jangan anak saya yang jawab ya. Kira-kira berapa? Ini karena ini singkong punya Tuhan, diberkati, diberikan hujan, diberikan hikmat untuk mengelola. Kira-kira berapa orang muda? Berapa? Kalau petani 25 ini, 25 ton per hektar. Kalau kita kira-kira berapa? Yang 50 nanti saya kasih hadiah. Ini nanti hadiahnya. 50, saudara bukan 50, 60 ton per hektar. Enggak bisa dicabut dengan orang, harus pakai alat. Karena dia 1 meter. Ini anak-anak menyaksikan. Kalau sudah panen, Tuhan itu luar biasa. Enggak tahu saya saudara. Saya hanya berdoa dan menangis. Ya Tuhan, namamu dipermuliakan. Yang luar biasa orang-orang muda. Saya tidak bisa sampaikan. Tetangga kita, kebun kita yang paling luas, mereka hanya punya 1/4 hektar. Hanya punya 1/4 hektar. Saya tanya mbahnya, mbah, piye mbah? Kenapa masih kecil-kecil udah dipanen? Dia bilang, dicuri orang. Aku udah 3 hari saya bikin lubang di situ menjaga, pencurinya nggak datang. Begitu saya nggak jaga hari keempat, dicuri lagi, jadi saya kesel. Saya udah siapin parang supaya ditangkap orang itu. Ini dengar saudara, orangnya masih hidup dan tetangga masih lihat terus. Bapak sih enak. Loh piye mbah, enaknya gimana? Bapak punya kebun dijaga satpam yang gak hilang lah. Saudara punya kebun kita untuk tanam singkong ini ada 18 hektar. 1 batang pun tidak pernah ada hilang. Sementara teman-teman tetangga hanya 1/4 hektar hilang melulu. Mereka melihat ada yang jaga terus. Padahal saya tidak pernah. Tidak pernah. Saya enggak mampu kita menjaga pakai satpam itu. Tapi orang melihat. Ini siapa itu yang satpam itu? Malaikat Tuhan. Itu yang terjadi dan orangnya masih lihat sampai hari ini. Saya bilang sama anak-anak di belakang itu. Mata kita enggak bisa melihat. Tapi malaikat bisa melihat. Untuk itu saudara. Saya tidak pernah berani untuk tidak menghitung kalkulasi perpuluhan itu dengan rinci. Karena yang punya dia yang mengasih hujan, dia yang menjaga. Inilah rahasianya. Untuk itu saudara,
Mari kita berteguh karena Yesus akan datang segera. Orang-orang muda, carilah dulu Allah dan kebenarannya. Ini saudara kebun apokat kita. Masa pensiun kami sama Opung dikasih apokat. Apokat ini lebih kurang 1.000 batang. Dan kami juga sudah ada sawit. Dan terakhir saudara, apa yang mau saya sampaikan? Tahun 2025 melalui ASI, kami KKR 17 kali. 2024, 2025 10 kali, dan ini tahun ini. Kemarin kami KKR di Jambi. Melalui ASI kita WKB. Ini yang pertama, ini yang kedua. Saudara, sibuk KKR. Yang kerjain ladang siapa? Tuhan yang kerja. Inilah menjadi doa kami orang-orang muda. Mari bersemangat. Kuncinya tadi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati.